Saya akan share. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, saya akan mengenalkan Ibu dengan metode yang namanya DISC. Gitu ya. Ada yang sudah pernah mengenal DISC? Apa? Oke, belum ya. Oke. Baik. DISC ini adalah satu metode atau satu tools atau satu konsep yang digunakan oleh atau diperkenalkan oleh namanya William Marston. Beliau adalah penemu poligraf ya. Poligraf itu apa, Bapak Ibu? Poligraf itu adalah alat pendeteksi kebohongan ya, yang ditemukan oleh William Marston. Dia mengukur 4 faktor penting manusia ya, dan kemudian ada dominance, ada influence, ada steadiness, ada compliance. Kemudian dia menulis buku, judulnya itu adalah Emotional Omission of Normal People. Dan metode ini paling banyak digunakan di dunia corporate untuk rekrutmen gitu ya, karena lebih mudah dan lebih cepat dalam mengenali orang gitu, seperti itu. Nah, kita akan belajar ini. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pernah dengar tentang personality plus, nah siapa yang sudah pernah dengar personality plus? Acungkan tangannya, acungkan tangannya. Boleh kasih reaction-nya, jempolnya. Ada yang pernah dengar personality plus? Sanguinis, koleris, flegmatis, yang kayak gitu, ada yang sudah pernah dengar? Oke, belum juga ya. Oke, maka ini kurang lebih mirip-mirip lah ya, mirip-mirip seperti itu. Nah, saya sekilas saja ini DISC ini adalah tipe perilaku ya, bagaimana kita mengenali tipe-tipe perilaku manusia dan kategori-kategorinya gitu ya. DISC ini seperti peta ya, harapannya tetap perilaku ya. Kita mengenal diri sendiri, kemudian bagaimana kita mengenal orang lain gitu ya, dan juga bagaimana kita berespons terhadap orang lain sehingga tadi ujungnya kita bisa mengelola orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, DISC ini adalah dominan, interaktif atau influence, S itu supportive atau steadiness, C itu careful atau compliance. Ada 4 tipe orang gitu ya. Gimana sih kita mengenalinya begitu ya. Nah, ini manfaatnya adalah pertama untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ya. Nah, ini kita skip aja. Bagi perusahaan juga sama, untuk job profiling, untuk team building segala macam. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mengenali orang lain. Oke, kita akan lakukan asesmen dulu. Jadi silakan siapkan ballpoint-nya ya. Silakan ballpoint-nya, silakan alat tulisnya dipersiapkan. Bagi yang tidak, nanti coba pakai HP juga boleh kali ya. Nah, jadi ini bukan tes, jadi tidak ada benar salah ya, tidak ada benar salah. Terus kemudian tidak ada jawaban yang baik atau buruk, dan tidak ada jawaban favorit atau tidak favorit. Jadi nanti tolong silakan dipilih sesuai dengan Bapak Ibu aja ya, karena tidak ada baik buruk, benar salah, favorit tidak favorit, nggak ada gitu ya. Nanti hasilnya kita akan coba petakan Bapak Ibu ada di mana. Oke, siap ya? Oke. Nah, ada 20 blok pertanyaan. Kemudian nanti coba Bapak Ibu tandai ya, tiap-tiap blok mana yang paling mencerminkan diri Bapak Ibu ya. Dan fokus pada perilaku dalam bekerja gitu. Atau fokus misalkan kalau Bapak Ibu mau fokuskan perilaku di rumah tangga, di rumah boleh, atau ketika belajar boleh, silakan. Sesuai dengan apa adanya diri Anda. Nah, ini ada 20 blok pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang tinggal tuliskan aja, misalkan nomor 1 apakah A, B, C atau D. Jadi pilih salah satu saja, jangan 2, 3 atau keempat-empatnya. Pilih salah satu.
Gimana kalau misalkan nggak ada yang paling nggak ada yang sesuai, yang lebih sesuai? Pilih satu saja yang lebih sesuai. Atau gimana kalau semuanya sesuai gitu ya? Atau ada dua, pilih yang paling sesuai. Gitu ya, paham ya? Jadi nomor satu pilih A, B, C atau D. Yang kedua sama juga pilih salah satunya, A, B, C atau D. Oke ya, ini dipercepat aja karena waktu juga kurang kita agak mepet ya. Oke. Silahkan dipilih ya. Nanti ujungnya ditotalkan, A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, D-nya ada berapa. Oke, paham ya? Silahkan langsung dikerjakan. Oke, waktunya diusahakan kurang dari 5 menit dulu ya, biar nanti ini nanti bisa diteruskan apa namanya di rumah kalau misalkan ada yang belum selesai ya. Ini tadi scoring udah. Oke. Oke. Nah, ini ya berarti bagi Bapak Ibu yang poin A-nya lebih banyak, berarti tipenya I ya. Diingat-ingat ya nanti ya. Yang A-nya lebih banyak artinya dia tipenya tipe I. Yang B-nya paling banyak, dia berarti tipenya tipe D ya. Yang C-nya paling banyak, berarti dia tipe C ya. Yang D-nya paling banyak, berarti dia tipe S ya. Di screenshot juga ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya gitu kan? Seperti apa sih tipe tipe perilaku ini? Nah, oke. Jadi akan saya jelaskan melalui matriks ini ya. Saya jelaskan melalui matriks ini. Jadi ada yang orang itu yang fokusnya, atau saya balik dulu nih. Sorry. Saya balik dulu. Ada orang yang fokusnya ke tujuan, ada orang yang fokusnya ke proses, gitu. Ketujuan dia cenderung cepat, ya. Cepat itu dari sisi apa? Dari sisi berpikir, dari sisi ngomongnya, dari sisi gerakan tubuhnya, dari sisi mengambil keputusan dia cepat. Dia juga cenderung ekstrovert, gitu ya. Ini sepaket nih. Yang proses, orang yang dia fokusnya ke proses, dia biasanya kalem, lebih lambat gitu ya, dari sisi tadi berpikir, mengambil keputusan, dari sisi cara ngomong gitu ya, bisa jadi juga nafasnya cenderung kalem gitu ya, dan cenderung untuk introvert ya. Nah, jadi ada orang yang fokusnya ke tujuan, ada juga yang ke proses. Nah, terus kemudian ada garis lagi kontinum antara orang yang fokusnya ke tugas sama fokusnya ke orang lain gitu. Nah, kalau kita lihat orang yang fokusnya ke tugas dan tujuan itu tipe D dominan ya, atau tadi di apa namanya yang B ya, yang B-nya lebih banyak gitu. Nah, kemudian contohnya apa? Ini Margaret Thatcher, Donald Trump ya, terus kemudian Dahlan Iskan. Oke, nah ini tipe D. Nah, oke, tipe D ini seperti apa sih gitu ya? Tadi orangnya biasanya cenderung percaya diri, langsung ya, langsung kalau ngomong tuh langsung, nggak ada basa-basi, nggak ada pendahuluan apa segala macam, ya mungkin ada ya, tapi dia senangnya langsung aja direct gitu ya. Nah, cenderung agresif, agresif dalam hal misalkan ingin hasil cepat, ingin apa namanya, ingin segera begitu ya, terus kompetitif orangnya gitu. Betul begitu, Pak? Nanti kita bisa compare ya. Oke. Nah, ini ciri khas dari dominan. Nah, kekuatan dari orang dominan apa? Pertama, dia fokusnya selalu ingin mendapatkan hasil, ya. Kemudian juga kompetensi dan tindakan. Jadi apa namanya? Ketika berbicara tentang tipe D, dia lebih banyak action, gitu ya. Lebih banyak action dan kemudian juga di apa namanya dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kompetensi gitu dalam hal maksudnya kompetensi teknis gitu ya, dia punya cara, dia punya
apa namanya, punya hal yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan hasil, gitu. Ke tantangannya apa? Nah, tantangannya adalah kehandalan, ketulusan, dan hubungan. Biasanya tipe D ini kalau kita berbicara tentang apa namanya, kutub-kutuban ya, dari sisi hubungan kurang pandai menjalin relasi begitu ya, karena memang fokusnya apa? Fokusnya ke tugas dan hasil. Kemudian juga biasanya tipe D ini mungkin dari sisi ketulusan orang mempersepsikannya diragukan gitu ya, karena inginnya hasil, inginnya apa namanya, mungkin untuk kepuasan diri sendiri dan seterusnya. Termasuk juga kehandalan dalam artian karena fokusnya ke hasil bukan ke proses, maka bisa jadi tingkat kehandalannya itu juga kurang begitu. Nah, fokusnya ke tujuan, fokusnya ke orang. Jadi biasanya orangnya ceria gitu ya, orangnya ceria, selalu optimis, termotivasi begitu ya, senang berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah ini dia gitu ya, energik, ekspresif gitu ya, dan outgoing gitu, senang kumpul-kumpul gitu ya, karena memang fokusnya ke orang gitu. Nah, kekuatan dari tipe ini dia punya antusiasme, punya menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain, dan juga dia action gitu ya, fokus ke action. Dia melakukan tindakan apa namanya, cepat melakukan tindakan gitu. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah dari sisi kualitas. Tipe I itu biasanya dia punya ide yang bagus-bagus gitu ya, punya ide, tapi ketika implementasi yang menjaga kualitas biasanya tipe yang lain gitu ya, seperti itu. Dari sisi kompetensi juga, dari kompetensi teknis ya dalam hal ini, itu juga menganggap orang menganggap tipe I ini kurang gitu ya, termasuk juga dari sisi kehandalan. Jadi dia tipe itu cepat, terus kemudian idenya juga kreatif, tapi ketika implementasi kualitasnya apa namanya, diragukan gitu. Nah, itu tipe I. Nah, kita nanti akan coba sekilas-sekilas ya, mudah-mudahan secara garis besar terbayang. Kemudian tipe selanjutnya tipe S. Siapa Bapak Ibu yang tipe S? Ada? Nah, tipe S ini tipe yang lebih kalem. Makanya ketika saya tanya, tipe S itu pada diem. Karena memang cenderungnya kalem. Beda dengan tipe I. Saya gitu ya. Seperti itu. Kalau tipe S ini cenderung kalem, dia fokusnya ke proses dan orang. Tenang ya, bersahabat, akomodatif. Dia team player yang bagus kalau tipe S ini. Akomodatif biasanya cenderung yes man ya gitu. Membantu, senangnya membantu gitu. Kekuatannya ada di ketulusan, dia tulus dalam ketika membantu itu tulus gitu ya. Kemudian relationship dengan orang lain juga bagus, dan juga dia bisa diandalkan. Ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya di hasil gitu, karena dia orientasinya ke proses, maka hasilnya juga kadang mungkin lama gitu ya untuk menghasilkan gitu ya. Dari sisi kompetensi juga yang apa namanya, dia dianggap tidak lebih kompeten dibanding dengan tipe yang ini, tipe yang C atau D gitu ya. Kemudian dari tindakan, biasanya juga kenapa? Karena lama gitu ya. Lama itu karena apa? Karena memang dia concern pada kualitas gitu, concern pada SOP gitu ya. Sehingga dia harus memastikan dan memastikan kehandalannya gitu. Yang terakhir adalah tipe C, careful, hati-hati ya. Nah, ini orangnya akurat biasanya ya, akurat, metodologis, sesuai dengan SOP, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan, dan orangnya cenderung serius gitu, jarang bercanda gitu. Nah, ini kekuatannya tadi, kualitas, dia punya kualitas yang bagus, kehandalan, kompetensinya bagus, dan tangannya apa? Antusiasmenya dinilai atau tidak kelihatan ya.
termasuk juga hubungan dengan orang lain, tidak sebagus tipe S atau tipe I gitu. Juga dari sisi tindakan, karena memang lebih banyak berpikir biasanya gitu untuk tipe C. Oke, nah ini nggak perlu ya. Tadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa menebak nih tipe yang mana gitu ya. Tipe yang mana. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi berbicara tentang diri sendiri ya, mengenal diri sendiri gitu. Kira-kira kebayang nggak Bu keempat tipe ini seperti apa, Bapak Ibu? Nah, kalau belum kebayang kita coba petakan juga untuk orang lain. Ya, ini ada empat tipe. Ini kira-kira tipe yang ini apa nih kira-kira nih? Ini tegas gitu ya, langsung to the point. Kira-kira apa? Tipe D ya, tipe D. Betul, tipe D. Tipe D. Melotot. Melotot gitu ya. Lebih sering melototnya gitu ya. Iya. Kalau ini apa nih? Tipe I. Tipe I. Iya. Kelihatan Tipe dari I ya, tipe I. Periang. ekspresif ya, Periang. periang, ekspresif gitu. Terus kemudian yang bawahnya ini apa nih? Kalem. Itu tipe C itu. Ini tipe S, kalem. Oh, tipe S. Kalem. Yang kalem, damai, sejahtera, setia, S Tipe itu ya. S. Stabil itu tipe S. Nah, kalau ini tipe C, dia pemikir. Analisa, kritis gitu ya. Saintis. Kenapa? Saintis kayaknya itu. Ya, ini tipe C. Nah, coba kita bisa mengamati juga Bapak Ibu. Bagaimana mengenali orang lain. Pertama, apakah seseorang itu cepat ya dari sisi gerakannya, dari sisi pemikirannya, dari sisi cara ngomongnya, atau dia cenderung hati-hati atau mempertimbangkan, ya? Dari sisi kecepatan ya, kecepatan, kehati-hatian bisa kita lihat. Yang kedua, apakah orang itu pertama cenderung mempertanyakan dan tidak mudah percaya, kemudian atau dia cenderung untuk menerima dan hangat, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita coba lihat, gitu ya. Yang dominan itu cepat, terus cenderung untuk mempertanyakan. Ini gimana nih hasilnya, gitu ya? Kamu bisa ngerjain nggak, gitu ya? Kalau pimpinan seperti itu. Atau yang tipe C, dia cenderung untuk bertindak berhati-hati, mempertimbangkan, gitu ya, dan mempertanyakan, tidak mudah percaya. Kalau S, dia cenderung berhati-hati juga, tapi cenderung dia cenderung bisa menerima pengaruh gitu ya. Jadi tipe I dan S itu mudah untuk dipengaruhi Bapak Ibu gitu ya. Tipe D dan tipe C tidak mudah untuk dipengaruhi biasanya. Kenapa? Karena dia cenderung mempertanyakan gitu ya. Ini ada apa nih gitu ya, seperti itu. Ada maunya nih kayaknya. Tapi kalau I dan S cenderung menerima, cenderung hangat gitu. Makanya dia mudah untuk dipengaruhi. Bapak Ibu perhatikan, saya nggak peduli caranya. Nah, itu tipe D gitu. Tipe D itu yang penting hasil, cara tuh nggak dipedulikan. Kalau tipe C sangat concern dengan cara, gitu, sangat concern dengan cara ya. Oke, nah dari sini kita bisa belajar apa sih Bapak Ibu ya? Ini saya skip aja lah ya, karena saya pikir Bapak Ibu udah jago nih. Nah, tadi kita bisa memetakan ya, I itu kayak gimana gitu ya, antusias, dia senang berhubungan dengan orang lain, cepat gitu kan. Kalau D fokusnya pada hasil. Kalau C dia kompeten, terus juga mementingkan kualitas gitu ya. Terus kemudian kehandalan, tipe S juga sama. Kehandalan juga dia tulus ya, tulus dan juga berhubungannya baik. C dan S cenderung untuk hati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, kaitannya dengan mengelola orang lain kayak gimana sih, gitu ya? Kaitannya dengan mengelola orang lain. Ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita ingin mengelola orang lain dalam hal ini, pertama adalah menjalin relasi dengan baik, gitu ya. Terus kemudian kita bisa mempengaruhi orang lain, maka yang pertama apa yang kita perlukan adalah selain mengenali tipe orang, kita juga coba samakan frekuensinya, gitu ya. Ini contoh gampang di sales, gitu ya. Ketika peta orang itu customer kita ya di S, maka kita coba berperilaku atau menyesuaikan dengan perilaku tipe S, gitu ya.
misalkan gini, S itu kan ketulusan ya. S itu termosif ketulusan, dia senang membantu. Maka ketika kita jualan, kita bisa bilang, Ibu, ketika Ibu beli produk ini, sebetulnya Ibu membantu pengusaha kecil, Bu, karena ini memang diproduksi kita kumpulkan dari pengusaha-pengusaha kecil, gitu ya. Nah, itu jualan ke tipe S. Kalau jualan ke tipe I gimana? Coba. Contohnya, antusias, ekspresif, apa yang ditawarkan? Tipe I. Ya. Kalau tipe I gini, Bu, ini orang lain udah banyak loh yang beli ini. Masa Ibu enggak? Ini lagi musim nih, gitu ya. Gitu. Lagi musim, gitu ya. Yang lain juga udah banyak yang beli, gitu ya. Tinggal Ibu ingin menjadi bagian dari orang lain, gitu. Sehingga ketika dia cuma sendiri, aduh itu nggak nyaman bagi dia. Gitu. Seperti, oh yang lain banyak ya, saya ikut. Nah seperti itu. Kalau tipe D apa? Tipe D itu hasil. Sampaikan aja fungsinya apa, gitu misalnya. Dengan membeli ini Bapak bisa dapat keuntungan ini gitu, seperti itu. Kalau tipe C seperti apa? Sampaikan kualitasnya, gitu ya, seperti itu. Kualitas produknya, misalkan ini ingredients-nya apa, bahan-bahannya apa. Nah, tipe C itu seperti itu. Agak sulit meyakinkan tipe I dan tipe C. Tipe D dan tipe C ya, karena mereka tadi cenderung mempertanyakan. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya ya, pertama untuk bisa mengelola orang lain, kita awali dari pertama ya, mengenal diri sendiri, mengelola diri sendiri, mengenal orang lain, dan juga kemudian kita bagaimana kita berespon sesuai dengan bagaimana karakter orang, gitu. Jadi sebelum kita bisa mengelola orang lain, mengelola hubungan, maka ketiga kompetensi yang sebelumnya itu perlu untuk kita miliki. Kemudian selanjutnya adalah untuk bisa mengelola orang lain, maka kita sesuaikan dengan tipe orang-orang tersebut, gitu ya. Ketika tipe S, maka kita berlaku seperti tipe S. Kita berbicara dengan kalem, gitu ya. Jangan kita misalkan ngobrol dengan tipe S, kita ngomongnya cepat, gitu ya. Atau ketika kita ngomong ke tipe D, kita ngobrolnya lambat. Nah, jangan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan karakternya. Sehingga orang kemudian jadi percaya ke kita dan secara pelan-pelan karena sudah nyaman, sudah percaya, dia bisa mengikuti apa yang kita mau. Nah, itu esensi dari relationship